Alhamdulillah. Tes 1 2 des. Yang di Facebook bisa didengar, yang di Facebook suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam majelis pengajian rutinan setiap Sabtu malam Ahad ini, ataupun yang di dalam dan yang di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam ini, marilah kita gembahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam uripe Allah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian di malam ini adalah mengkaji tentang sifat-sifatnya Rasul, yang mana sudah kita ketahui bersama. Sifat wajib para Rasul itu ada 4, yakni siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kaji satu persatu sifat wajibnya para Rasul ini, baik dengan sudut pandang syariatnya
ataupun dengan sudut pandang hakikatnya, agar kita tahu dari berbagai macam sudut pandang. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat siddiq yang pertama, yakni siddiq, sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Berarti siddiq itu selalu benar dan jujur. Jadi secara sudut pandang syariatnya, para nabi dan para rasul itu jujur dan benar apa yang dikatakannya. Secara syariatnya demikian. Dari sudut pandang hakikatnya, para nabi dan rasul bersifat siddiq itu yang bagaimana? Jujur dan benar apa yang diucapkannya. Dari sudut pandang hakikatnya itu sebenarnya yang bagaimana? Selagi diri manusianya wujud di hatinya, selagi diri manusianya hidup di hatinya, selagi diri manusianya merasa berkuasa di hatinya atas kalam-kalamnya, maka tak mungkin para nabi itu disebut dengan siddiq, benar dan jujur, bila di dalam hatinya masih manusianya yang menduduki sebagai Tuhan di hatinya. Karena tak satu pun manusia di muka bumi ini bisa bicara benar dan jujur kecuali hidup yang menghidupi manusia, kecuali urip yang menguripi manusianya. Dialah yang jujur dan benar. Bila tak ada urip, apakah bisa bicara benar? Bila tak ada hidup, apakah bisa bicara jujur? Itu dalam sudut pandang hakikatnya. Kalau di dalam sudut pandang syariatnya, ya seperti penilaian manusia. Jujur dan benarnya versinya hawa nafsu. Penilaiannya hanyalah di sisi manusia, karena manusianya nyembah manusia di hatinya. Jadi semuanya ya versinya manusia di sudut pandang syariatnya. Namun di dalam sudut pandang hakikatnya, bila manusia itu sudah kembali total jenderal kepada Tuhannya sebagai hidup yang menghidupi badan-badannya, itulah yang dikatakan jujur dan benar. Sebelum kita lanjutkan ke tahapan sifat wajibnya para rasul yang kedua, kita harus tahu dulu siapa para nabi dan para rasul itu. Siapa para anbiya itu. Para nabi dan para rasul itu adalah ketika di dalam hatinya sudah bergema la ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Bukan la ilaha illa ana. Bukan aku manusianya yang ada. Tapi aku Tuhannya lah yang ada dan yang wujud di hati para nabi dan para rasul. Itulah yang disebut
para nabi dan rasul ketika uripe Allah sudah berkuasa atas jasad-jasad ini. Itulah para nabi dan para rasul sudah dirasuli oleh uripe Allah di hatinya. Sudah bebas lepas dari utusan-utusan atau rasul-rasulnya. Hawa nafsunya di hatinya. Itulah yang disebut rasul. Jadi semuanya penilaiannya ada di setiap hati manusia. Sudah mentauhidkan siapa di hatinya. Bila di hatinya masih mentauhidkan diri manusianya di hatinya, ya itu berarti kufur. Hati yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Hati yang selalu menyerupai Allah di dalam hatinya. Itulah hamba yang masih mentauhidkan dirinya di hatinya. Dirinya merasa lebih wujud dari wujud Tuhannya. Dirinya merasa yang paling hidup dari hidup Tuhannya. Dirinya merasa yang paling berkuasa atas dirinya ketimbang kuasa Tuhannya di hatinya. Itulah orang-orang yang masih mentauhidkan hawa nafsunya, mentauhidkan iblisnya, mentauhidkan setannya, mentauhidkan jinnya di hatinya. Jadi meskipun kita bilang, aku sudah beragama, agamaku ini, agamaku itu. Namun bila di dalam hatinya masih mentauhidkan diri manusianya di hatinya, hakikatnya di sisi Allah mereka atau kita belum dikatakan sudah beragama di sisi Allah. Melainkan beragama dan bertuhannya hanyalah di sisi hawa nafsu yang mudah diadu domba dengan sesamanya. Akhirnya manusia merasa paling benar dengan agama yang dipeluknya. Manusia merasa lebih benar nama Tuhannya. Padahal nama Tuhan itu banyak sekali. Ada Allah, ada Allah, ada Gusti, ada Sang Yang Widi, ada Romo dan sebagainya. Itu hanyalah nama-nama Tuhan yang endingnya pusarnya ada di dalam uripe Allah. Hidup yang menghidupi setiap manusia. Itulah Tuhan itu yang menciptakan, yang menjaga, yang mengasihi sayangi, yang mencukupi segenap apapun yang dibutuhkan oleh ciptaan-ciptaannya. Jadi bila di dalam hatinya sudah mentauhidkan hanya Allah, maka hancur leburlah diri manusianya di hatinya. Itulah tauhid itu. Itulah Islam itu. Itulah agama di sisi Allah. Itulah tanda-tanda para nabi dan rasul, yakni membawa bendera di hatinya, la ilaha illallah. Pasti yang dikembangkan di dalam hatinya, yang dikembangkan di dalam kalam-kalamnya hanyalah kejujuran dan kebenaran di sisi yang maha benar. Itu sifat wajib para rasul yang pertama, sidik. Ada ayatnya di dalam surat Maryam yang ke-41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah dalam kurung Muhammad kisah Ibrahim
di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Maknanya Ibrahim itu benar-benar seorang nabi yang di dalam hatinya selalu mengakbarkan Tuhannya daripada Ibrahimnya. Memaha-akbarkan uripe Allah daripada Ibrahimnya. Itulah para nabi dan itulah para rasul itu. Yang kedua, sifat wajibnya para rasul adalah amanah. Sifat amanah itu adalah pasti dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Artinya ia dapat dipercaya apapun yang dibicarakan. Inilah yang disebut amanah. Sifat amanah pada rasul memiliki arti bahwa rasul itu dapat dipercaya. Mulai dari perkataannya hingga perbuatannya, semuanya dapat dipercaya. Oleh siapa? Oleh Tuhannya. Bukan dipercaya oleh manusia. Bagaimana mungkin manusia percaya pada nabi dan rasul ketika di dalam hatinya masih mentuhankan hawa nafsunya. Jadi yang percaya kepada para nabi, ya Allah sendiri. Sesuai dalilnya di dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara, ayat yang ke-106 dan yang 107. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala lahum akhuhum Nuhun. La tadquna inni lakum rasulun amin. Yang artinya ketika saudara mereka dalam kurung Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Jadi tanda-tanda rasul dan para anbiya itu menyerukan ketakwaan. Menyerukan ketuhanan. Menyerukan la ilaha illallah. Itulah tanda-tanda nabi dan rasul ketika di dalam hatinya yang ada hanyalah Allah. Jadi takwa di sini bila dipandang dengan sudut kacamata syariat, takwa itu ya orang yang ahli ibadah ke masjid. Takwa itu orang yang ahli berjamaah ke masjid. Ahli membaca Al-Quran. Ahli zikiran. Ahli sholawatan. Ahli berderma. Itulah yang dikatakan takwa di sisi manusia. Dalam sudut pandang syariat manusia. Kenapa syariat manusia? Karena semua syariatnya masih dituhani oleh manusianya di hatinya. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang bejat-bejat itu, yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Itulah kaum jahiliyah. Yang mana di dalam hatinya masih lebih mentauhidkan hawa nafsunya daripada mentauhidkan Tuhannya di hatinya. Itu sifat para nabi yang amanah.
Ketiga, tabligh. Sifat wajib Rasul, tabligh itu artinya para nabi dan rasul itu diutus menyampaikan wahyu. Diutus menyampaikan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa ala manusia, tapi takwa ala Sang Pencipta. Takwa ala Allah. Takwa ala uripe Allah. Bukan takwa ala manusia. Jadi yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul itu, yakni takwa ala Sang Pencipta agar manusia kembali kepada Tuhannya. Di dalam hati para nabi dan para rasul itu yang ada hanya Allah. Maka diserulah manusia kembali kepada Allah. Jadi kalau para nabi dan rasul itu tidak punya sifat tabligh, yakni menyampaikan, bila di dalam hati para nabi dan rasul itu masih ada manusianya, pasti dia lebih cinta membela hawa nafsunya di dalam kalam-kalamnya ketimbang membela Tuhannya. Yakni takwa menuju Tuhan, bukan takwa untuk melihat ilmu-ilmunya yang tinggi. Jadi para nabi itu hanya berpasrah diri kepada Tuhannya. Karena yang bercerita, karena yang tahu rahasia ketuhanan, ya Tuhannya sendiri. Bukan para nabinya. Karena di dalam hati para nabinya sudah tak ada lagi kemanusiaannya. Yang selanjutnya adalah sifat fatonah. Jadi fatona itu cerdas. Jadi para rasul itu bisa menyampaikan kalam-kalam ilahiyah dari berbagai macam proses, yakni sesuai dengan kebudayaan yang dihadapi para nabi dan rasul. Jadi bisa menyesuaikan apa yang disampaikannya sesuai dengan makom-makom, kepahaman-kepahaman manusianya di hatinya. Para nabi dan rasul itu ketika ia menyampaikan, maka tak akan bisa menolak apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Karena ia membuka kitab diri manusianya yang ditembaki manusianya, kitab-kitabnya sendiri. Maka ia takkan ingkar kepada dirinya sendiri manusia yang didakwai oleh para nabi dan rasul itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya seluruh manusia itu para nabi dan para rasul. Kalau bukan manusia itu para nabi dan rasul, kenapa Allah mengingatkan kedudukan manusianya? Berbagai agama pun juga menerangkan bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu ya kekasihnya Allah. Bila bukan kekasihnya Allah, buat apa manusia diciptakan Allah? Supaya manusia sama-sama kembali ke jalan Tuhannya yang telah menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pengajian yang singkat ini bisa membuka hati kita, terutama saya sendiri dan kita semua. Semoga Allah memahamkan baik secara syariatnya ataupun secara hakikatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga
kita semua senantiasa diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.